di FDKMP sekaligus Ketua MUI Tangerang, yaitu Ahli Al-Kiram Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Suryadi. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati seluruh ketua DKM baik musola ataupun masjid yang berada di perumahan sekecamatan Rajuk yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga para satis, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menjalankan rutinitas yang insya Allah dimuliakan Allah ini, yaitu safari subuh. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dari rumah menuju tempat musola ini atau tempat kami ini dicatat sebagai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dan membawa kita senantiasa bersabda kebaikan. Mungkin tidak panjang lebar karena memang sudah siang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua FDKMP Cabang Rajuk kepada Bapak Ustaz Tanadi Darmawan yang sudah tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin wa la ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in, dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beristiqomahan serta kesabaran di dalam membimbing kita semua. Yang sama-sama kita hormati pula orang tua kita Bapak Haji Ahmad Kasmita selaku Ketua Dewan Penasehat FDKMP yang sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Muslim yang juga telah hadir di tengah-tengah kita Pak Haji Kasmita. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Ahli Al-Kiram Ustadz Evi Suhaidi, atau yang sering kita panggil dengan sebutan Ustadz Suhaib, yang telah memberikan sambutannya kepada kita selaku Ketua DKM Musola Al-Ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengelola Musola Al-Ikhlas ini, dan juga kegiatan-kegiatan keislaman di wilayah Tria Bintang, Makassar dan sekitarnya. Jadi Ustaz Suhaib ini musola membuat kita senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surat Al-Ikhlas itu ayatnya adalah Qul huwallahu ahad. Sama seperti ketika Sayyidina Bilal ditindihin batu suruh keluar lagi dari agama Islam, itu pikirnya juga ahad gitu. Sama ketika kita sudah kumpul di sini, lihat tiang di tengah ini, sama pikirnya ahad. Tiangnya cuma satu aja. Jadi salah satu keistimewaan musola ini mengingatkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan adanya keistiqomahan jamaah untuk memakmurkan musola ini, insya Allah semakin lama akan menjadi semakin baik secara fisik dan juga kegiatan-kegiatan kerohanian, karena sangat jarang musola itu memang yang langsung bagus seperti di Kota Sukabumi. Jarang. Semua dulu juga termasuk guru muslim menurut saya juga pede. Kecuali Kota Sutra asal ketahui ya, langsung bagus ya. Dan juga seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW di wilayah Gria Bintang Mekarsari yang hadir di tempat ini, saya sampaikan salam hormat dan takdim saya, dan juga pada seluruh pengurus FPKFP, Bapak Wakil Ketua FPKFP, Bapak Ustadz Mirta yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bendahara FPKFP, Bapak Ustadz Ahmad Sohib, juga yang tadi berdua nyasar berdua atau bingung berdua tadi, alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Saya lihat dari belakang, dan juga seluruh rekan-rekan ketua-ketua DKM yang telah hadir di tempat ini. Ini adalah kali pertama kita melaksanakan safari subuh di Musola Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan penglaris, kalau pertama itu biasanya penglaris, orang belakangnya penglaris kita ini sampai subuh di tempat ini nanti akan menjadi batu pijakan untuk semakin kenal, semakin erat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di antara jamaah sampai subuh dan juga jamaah Musola Al-Ikhlas ini, karena jamaah Musola Al-Ikhlas termasuk jamaah yang cukup antusias di dalam menghadiri kajian-kajian rutin di Safari Subuh Forum BKN se-Kecamatan Razim. Mungkin itu saja yang dapat saya aturkan dalam rangka sambutan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mengingat acara yang selanjutnya, yaitu kajian kitab Nurul Badiah yang akan disampaikan oleh ulama an'ama wa haqqa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla jalaluhu wa ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin alladzi rawahu an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li bil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairah qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Yang saya hormati kepada pembawa acara pada pagi hari ini, kita doakan mata Allahu bituri hayati. Juga kepada Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Suheb, mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Akhin Al-Kiram Ketua FDKMP Ustadz Radik Darmawan dan seluruh jajarannya, mata Allahu bituri hayatihim. Bapak-bapak, para asatid, para ketua DKM baik musola maupun masjid yang ada di Perum, Kecamatan Rajak yang sama-sama saya cintai. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selama ini Allah limpah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan membaca hamdalah ini kita dijadikan dan dicatat oleh Allah
sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri akan nikmat dan karunia-Nya. Amin. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan Nabi kita, junjungan kita, uswah kita semua, Ahni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, karib kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak-Bapak hadirin sekalian, kita lanjut saja kepada kaji kita, masih menjelaskan masalah zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minha zakatuz zuru'i wasimar. Zakatuz zuru'i wajibatun fil quti faqat kal hintati wal aruzi wal adas. Wa zakatuz simari wajibatun fit tamari wa zabibi faqat. Wa tata'allaqu zakatu bil hubbi idza sanbala wastadda wa bisimari idza bada salahuha. Wa minha lan iku tetep setengah saking kasiroh zakatuz zuru'i utawi zakat tanduran, wasimari lan woh-wohan. Wa zakatuz zuru'i wajibatun bil quti faqat, maka utawi zakat zuru' tanaman iku wajib ing dalam makanan pokok faqat tok belaka. Kal hintati kaya gandum, wal aruzi lan beras gabah, wal adasi lan adas. Wa zakatu simari wajibatun fit tamari wa zabibi faqat, lan utawi zakat uwah-uwahan iku kang wajib ing dalam tamar korma, wa zabibi lan anggur doa. Lan cumantel apa zakat kalawan bilhabbi kalawan wijil-wijilan idza sambala tatkala ngarungge ihab, wastadda lan atos ihab. Wa bil simari idza bada salahuha, lan kalawan uwah-uwahan tatkala zahir apa patut simar. Lakin la tuhraju min kullin minha illa idza balagha nisaban ba'dal khatti wa tajfifi wa tasfiyah. Tetapi ora den tokaken dia zakat saking saban-saban sawiji minha saking kabeh angin tatkala tumeka liyakullu nisaban ing nisab ing dalam sawise den ketok lan den akikaken lan tasfiyah dibersihaken. Wa nisabu kullin minha khamsatu awsukin sabiyatin, lan utawi nisab saban-saban sawiji minha saking zakat disuruh iku 5 pirang-pirang uliah sabiyatin kang bersih. Summa in sukiyat bila tabin sukiyat bila usuri kamilan, maka kari-kari lamun tah den sirami iya si juru kalawan ora kamilan, maka den zakati iya juru kalawan 1/10 kamilan hale sampurna. Tapi wa in sukiyat bitabin sukiyat binis bil usri, dan lamun taden sirami iya si juru bitabin kalawan kangelan, maka den zakati iya si juru kalawan 1/10. Baiklah Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya bahwa zakat atau harta yang wajib dizakati adalah zuru, tanam-tanaman, wasimari dan buah-buahan. Yang dimaksud tanaman di sini adalah tanaman dari makanan pokok. Makanan pokok. Zakatu zuru wajibatun fil quti faqat. Adapun zakat zuru, tanam-tanaman, itu wajibnya fil quti faqat, pada makanan pokok doang. Kalau mayoritas orang Indonesia makanan pokoknya dari nasi. Nasi terbuat dari beras. Andai kata ada sebuah negara yang makanan pokoknya katakanlah gandum, gandum. Di Madura sana ada sebuah kecamatan yang makanan pokoknya jagung. Jadi yang harta tanaman yang wajib dizakati berarti beda-beda karena bedanya makanan pokok. Bedanya makanan pokok atau bedanya wilayah. Al-hintati seperti gandum, wal aruz, padi, wal adas itu semacam apa ya, makanan pokok juga. Wajib. Wa zakatu simari wajibatun fi tamari wa zabibi faqat. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati itu khusus hanya kurma dan anggur saja. Tanam-tanaman buah-buahan hanya kurma dan anggur. Ada orang yang bertanya sama saya, bagaimana kalau pohon kelapa? Karena dia banyak pohon kelapanya di Lampung sana, wajib nggak dizakati? Ya enggak. Itu kan buah, betul buah. Siapa bilang bukan buah kelapa? Jadi
buah-buahan yang wajib dizakati khusus hanya tamar dan zabib. Wa tata'allaqu zakatu bil habi idza sambala wastadda wa bisimar idza bada salahuha. Bertaliannya zakat dengan biji-bijian seperti padi idza sambala wastadda apabila sudah keras. Bahkan kalau untuk pohon yang berubah warna, sudah berubah warnanya. Kalau padi udah menguning gitu ya. Begitu juga udah keras, sudah menguning. Lakin la tuhraju min kulli minha illa idza balagha nisaban badal fatli wa tajbibi wa tasbiyah. Tapi itu makanan pokok ataupun buah-buahan seperti kurma dan anggur tidak dikeluarkan zakatnya kecuali kalau sudah mencapai batas minimum, sudah nisab, setelah dipanen, kemudian sudah kering, udah bersih lah, baru tuh dihitung. Kalau memangnya setelah dikeringkan, setelah dibersihkan, sisanya itu sudah mencapai batas minimum, baru wajib dizakati. Sekarang berapa sih batas minimumnya? Wa nisabu kullin minha khamsatu ausukin sofiatin. Adapun nisab dari zakat tanaman, buah-buahan ataupun makanan pokok, batas minimumnya yaitu 5 wasak. 5 wasak. Sawasaknya sama dengan 13 sok. Satu soknya 1200 mud. 1200 mud itu sama dengan 1600 kati Baghdad. Rumit amat. Udah begini aja lah. Yang simpel-simpel aja. Nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Per soknya yaitu 2 kilo 7 on setengah. 2 kilo 7 setengah on. Coba dikali. 300 sok dikali 2,7 setengah on. 2,75 lah. 825 kilogram. Jadi kalau ada petani anggur ataupun kurma panen minimal sudah mencapai 825 kilo, udah wajib tuh dizakatin. Zakatnya berapa? 1/10. Jadi yang 825 itu 82 kilo setengah. Itu ya. Begitu juga padi. Petani kalau waktu panen setelah dibersihin udah kering, minimal 825 kilo itu sudah wajib dizakatin. Zakatnya usul 1/10. Kurang keras. Halo. Ini gimana? Halo. Iya enakan ini. Dari tadi ya. Kasihan yang di luar. Kedengar. Ulangi lagi. Jadi tanaman yang wajib dizakati pertama adalah makanan pokok. Seperti contohnya padi. Andai kata ada sebuah daerah yang makanan pokoknya katakanlah gandum, ya gandum. Bahkan ada di daerah Madura sana satu kecamatan yang makanan pokoknya adalah jagung, ya jagung begitu. Itu untuk makanan pokok. Adapun buah-buahan yang wajib dizakatin hanya 2. Yang pertama adalah tamar ataupun korma dan yang kedua adalah zabib ataupun anggur. Tuh. Jadi manakala makanan pokok ataupun buah-buahan yang 2 macam tadi sudah mencapai batas minimum, kalau dalam istilah agama sudah nisab, baru tuh wajib dikeluarin zakatnya. Berapa sih batas minimumnya? Wa nisabu kullin minha khamsatu ausukin sofiyatin. Adapun nisabnya 5 wasak. 5 wasak. Satu wasaknya itu 300. Nisabnya satu wasaknya itu sama dengan 300 ulak. 300 sok. Satu soknya yaitu 2,2 kilo 7 on setengah. 2 kilo 7 setengah on. Itu ya maksudnya. 2 kilo 7 setengah on. Jadi 300 dikali 2,7 setengah on
berarti 825 kilo. Jadi kalau kita jadi petani padi nih, udah panen, udah kering, udah bersih, setelah di kilo 825 kilo. Wah, itu dijakatin. Jakatnya yaitu 1/10, berarti 82 kilo setengah. Cuma awas, dalam zakatnya itu kalau padi itu kadang-kadang bahkan kebanyakan itu 1 tahun 2 kali ya padi ya, 1 tahun 2 kali. Gimana itu kalau 1 tahun panennya 2 kali? Harus digabungin, disatuin antara panen pertama dengan panen yang kedua. Waktu tahun anwa'u ingkanat min jinsin wahidin kaurugi, digabungin. Andai kata setahun 2 kali panen, panen pertama katakanlah dapat 400 kilo, panen yang kedua musim penghujan, wah ini lebih banyak dapatnya, dalam 425 kilo. Tapi dalam 1 tahun nih, dalam 1 tahun ya digabungkan aja. Kalau memangnya di panen pertama dapat 400 kilo gabah ataupun beras, di panen yang kedua dapatnya 425, kalau dijumlahkan 825 kilo, nggak wajib zakat. Begitu. Cuma masalah pembagiannya beda. Kok keluarannya beda? Kenapa? Karena kalau di musim penghujan, kita itu nggak butuh biaya untuk nyiramin padi, nggak butuh biaya, cukup dengan irigasi ataupun air hujan. Itu utuh 10%. Sekarang bagaimana kalau musimnya musim panas? Nggak bakal keambil nih tanaman padi kalau nggak disiram. Siramnya pakai diesel pakai solar, kan begitu. Nah, andai kata begitu, maka zakatnya separuhnya. Jadi kalau tadi itu 825 kilo, 1/10-nya 82 kilo setengah. Ini separuhnya cuma 47 kilo setengah. Cara ngitungnya nih. Kalau 825 kilo, kalau musim penghujan nih, zakatnya, terima kasih, 800, batas minimum nisabnya nih 825 kilogram. Zakatnya kan 1/10, berarti 82 kilo setengah, 82,5 kilogram. Ini kalau musimnya musim penghujan, karena pengairannya cukup dengan irigasi dan air hujan. Kalau di musim ketiga, musim kemarau, tidak akan keambil nih tanaman padi, kecuali harus pakai biaya, pakai diesel pakai solar. Nah, sekarang panennya sama, dapat minimumnya dapat 825 kilo, maka zakatnya separuhnya dari yang tadi. Berarti kalau 82,5 kilo, 41 kilo 2,5 on gitu. 41 kilo. Gimana ngomongnya ini? 4 on gitu. 4 kilo. 41 kilo seperempat. Gitu ya. 41 kilo seperempat gitu. Jadi beda. Jadi nggak disamain. Sekalipun memang hasilnya sama, kalau panen musim kemarau yang pengairannya butuh biaya, maka separuhnya, bukan 1/10. Tapi kalau di musim penghujan yang pengairannya tidak membutuhkan biaya, itu membutuh 10%. Begitu. Jadi adil sebetulnya ya agama. Adil luar biasa. Itu batas minimum tuh 825 kilo. Sekarang bagaimana kalau dapatnya 8 ton? Ya tinggal ambil aja. Berarti 8 kuintal, gitu ya. 8 kuintal. Ada pertanyaan bertanya, bagaimana kalau dapat apa namanya? Panen itu puli motor. Ya, apa namanya istilahnya?
Kuli motong. Bawon. Iya bawon. Andai kata orang kalau benar kuat nih, dia mah itu aja kamil aja punya orang, tapi dibagi. Nah, kena banyak dapatlah 825 kilo. Tapi boleh kuli dia mah istilahnya. Bawon. Wajib nggak dijakatin? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Ada yang bertanya seperti itu. Enggak wajib. Jadi enakan tukang kuli itu. Sekalipun dapat 8 ton juga enggak wajib. Iya. Andai kata ada gitu. Karena gaji kuat, dia itu dapat bawon. Enggak wajib. Demikianlah Bapak-bapak hadirin sekalian tentang zakat muasyarah ataupun tanaman. Jadi tanaman itu yang wajib dizakati pertama adalah makanan pokok, entah itu padi, jagung, gandum atau yang lainnya. Yang kedua, kalau buah-buahan hanya tamar dan zabib. Tamar itu korma, zabib itu anggur. Kalau anggur mah banyak di Indonesia, tapi kalau korma mah jarang-jarang. Ya kalaupun ada juga agak nyampe puluhan kilo, ratusan kilo. Ya sebelah sini yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yaitu bagaimana dengan peternakan? Apa wajib dizakati? Wajib dizakati, tapi nggak seluruh peternakan. Peternakan itu yang wajib dizakati pertama kambing, kedua lembu, sapi atau dan unta. Kalau ayam negeri enggak, itu banyak juga, atau itik juga enggak, sekalipun ribuan. Kecuali kalau paradik ini punya ternak ayam, tujuannya bukan ternak tapi jualan, ya itu mah maksudnya kepada zakat tijaroh itu. Nanti akan dibahas pada babnya, belum nyampe, tapi bagus gak apa-apa, ingetin saya. Ada ya seperti Bona batas minimumnya 40 ekor kambing. Kalau kita sebagai peternak kambing udah punya 40 ternak sampai 120, maka yang wajibnya yaitu 1 ekor zakatnya. Dari 121 sampai 202 ekor. Untuk selanjutnya setiap 101 ekor punya 500 kambing umpama 5 ekor dah kecil, 500 1 ekor, 100 1 ekor. Iya. Begitu juga nanti sapi dengan kerbau sama itu ukurannya, kecuali kalau unta nanti kita bahas pada babnya insya Allah. Jadi yang lainnya masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di HP itu kan ada aplikasi buat belanja namanya Shopee Pak. Jadi kita boleh nggak belanja pakai Shopee tapi di dalam masjid gitu. Oh gitu. Ya, pesen order gitu, tapi di dalam masjid. Terima kasih atas pertanyaannya. Di zaman canggih ini jual beli pun serba canggih. Ya. Bahkan kematiannya pun serba canggih. Nah, Shopee itu adalah sebuah aplikasi dalam hal jual beli, transaksi jual beli. Kalau dalam istilah agama itu salam. Jadi pembelian tapi dengan cara memesan, gitu ya. Ya, memesan pesanan. Seperti memesan bolok, umpamanya kena sebentar lagi akan kurban. Nah, bahannya terbuat dari anu, panjangnya, lebarnya, ketajamannya, ukurannya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk di situ harganya. Kalau memangnya sesuai dengan pesanan kita, boleh kita bayar. Tapi kalau memangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, boleh dikembalikan. Itu dalam bab salam dalam fikih itu. Nah, cuma pertanyaannya, bolehkah kita jual beli ataupun transaksi salam itu dilakukan di dalam masjid? Kan begitu pertanyaannya kurang lebih. Boleh nggak? Kayaknya para adik yang jawab ini. Boleh nggak para adik kita begitu? Nggak boleh kata para adik, karena itu pun sudah termasuk aktivitas transaksi jual beli. Cuma jual belinya memang nggak tampak, nggak nyata. Yang namanya pesanan udah nyata. Kalau memangnya ada mah barangnya ya bukan pesan namanya. Jadi sama aja hukumnya, tidak boleh di dalam masjid. Kalau di luar masjid di situ nggak apa-apa. Di luar masjid, di luar ruang utama nggak apa-apa. Demikian jawabannya kata para dik. Tapi sama para dik itu. Jadi jangan melaksanakan aktivitas jual beli di dalam masjid.
wajib sekalipun jual belinya secara salam ataupun pesan. Demikian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang penjelasan Pak Kiai tentang beras tadi, tapi di Indonesia itu ada yang menanam ketan atau beras merah, itu bagaimana hukumnya? Apa sama dengan beras yang kita konsumsi itu? Yang kedua, kalau ini mau menjelaskan kenapa kok tadi cuman buah-buah itu yang disuruh zakat, yang lainnya tidak lagi? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya. Itu betul sekali pertanyaan yang bagus saya rasa. Bagaimana kalau beras ketan? Apakah wajib dizakatin? Nah, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dalam bab zakat bahwa sesungguhnya padi ataupun beras yang tidak kita jadikan makanan pokok seperti beras ketan itu kan untuk bahan kue, kalaupun kita makan hanya sewaktu-waktu saja, ya kan? Itu tidaklah wajib dizakatin. Tuh, jadi kalau pengen menghindar dari wajibnya zakat, udah kita punya apa namanya, punya sawah, udah tanemin ketan aja. Tapi untuk makan, dia kita jual tuh beras ketan, pakai beras biasa gitu. Waduh, ya jadi beras ketan mah nggak wajib. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sekarang bagaimana beras merah? Beras merah itu Diabetes, untuk penderita diabetes. untuk penderita diabetes biasanya begitu ya. Tapi biasanya makanan pokok enggak? Tapi tergantung daerahnya itu ya. Tergantung daerahnya. Karena sehari-hari memang berasnya itu aja ada. Ya kalau namanya beras merah termasuk beras cetek sih. Bukan bentuk ketan, bukan. Itu mah kalau memangnya ada satu daerah ataupun ada beberapa keluarga, dia makanan pokoknya itu. Beras merah itu ya wajib. Tapi kalau beras ketan enggak, sepakat para ulama, baik ketan hitam maupun ketan putih. Itu. Sekarang pertanyaan yang kedua, dalam buah-buahan, kenapa sih hanya dua macam buah saja, yaitu kurma dan anggur? Enggak buah-buahan yang lain. Kenapa hanya dua buah itu saja? Bapak panahnya yang saya hormati, dalam urusan ubudiyah kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah dalam Al-Quran, Faqala ta'ala wa ma'atakumul rasul fakhudhu wa ma'nahakum anhu fantahu. Karena itulah yang dicontohkan dan disangkakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang nanya seperti itu, jawabannya ittiba, mengikuti dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai tentang zakat hasil panen tadi Pak Kiai. Ya. Kalau panen dengan irigasi atau ada mengalami padi digunakan tanpa irigasi sebagai sesuatu yang apa sama kan sebagai kehidupannya? Ulangi lagi. Ya, pertanian dengan menggunakan irigasi airnya ataupun dengan air hujan itu sama tidak pakai itu, hanya pakai hasil zakatnya, hukum zakatnya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama ya. Jadi yang jadi pembeda itu, apakah pengairannya itu membutuhkan biaya atau tidak? Itu benang merahnya. Ya. Sekarang irigasi pakai biaya enggak? Air hujan? Berarti sana itu garis merahnya. Jadi yang ditekankan, apakah pengairannya membutuhkan biaya untuk mengairnya atau tidak, itu aja. Kalau jawabannya membutuhkan biaya, berarti separuhnya. Kalau tidak membutuhkan biaya, berarti utuh. Kalau yang tidak membutuhkan biaya, itu zakatnya usur ataupun 1/10. Jadi kalau batas minimumnya 825 kilo, berarti 1/10-nya 82 kilo sana. Tapi kalau memangnya membutuhkan biaya untuk pengairannya, maka zakatnya separuh dari 82 kilo setengah. Tadi itu berapa? 41 kilo seperempat on, kata Pak Nadik. Ya, seberapa kilo? 41 kilo seperempat. Demikian jawabannya. Jadi yang jadi titiknya itu, apakah pengairannya membutuhkan biaya atau tidak? Itu aja. Demikian jawabannya Bapak yang saya hormati. Tapi kalau mengingkari wajibnya sholat, itu lain lagi. Bahkan ibadah-ibadah yang sunnah
yang kesunahannya ijma seluruh ulama diingkari, itu juga akibatnya fatal. Orang tidak sholat apa nih? Sholat taraweh lah kalau di bulan puasa, ya nggak dapat pahala doang. Tapi kalau mengingkari sunnahnya sholat taraweh di bulan puasa lain lagi. Puasa Senin Kemis, itu sunnah tuh. Seluruh ulama mengatakan puasa di hari Senin dan di hari Kemis itu hukumnya sunnah. Dia ingkari kesunahan lain lagi. Jadi taramah tarabae orang puasa kan mengingkari mah karena kesunahan anak. Seperti sholat witir, sholat duha, sholat tahajud. Sekalipun kita dalam tanda kutip jarang melaksanakannya, tapi mengingkari akan kesunahan yang nggak boleh karena resikonya keluar dari agama Allah, dari agama Islam. Demikian, saya rasa Ustaz Suhaimi juga cukup untuk menjawab seperti itu ya. Orang banyak hartanya tapi nggak mengeluarkan zakat gitu. Kira-kira begitu ya. Masih ada yang lain? Paradignya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tentang masalah meninggal itu saya pernah tampil itu ada tempat itu ada seperti apa pakai tahlil dengan berapa ribu untuk mengganti mungkin yang dia waktu itu mendapat soal itu. Apakah itu termasuk dalam syariat Islam atau gimana kita baca ya. Dan kedua tentang masalah transaksi HP ya di masalah yang itu kan di HP itu kan apalagi ketika yang sudah berjalan di HP atau di media itu ada transaksi jual beli sistemnya bayarnya di apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kiai, insya Allah dimuliakan Allah. Pertanyaan saya kembali masalah tadi, masalah beras ataupun sawah, tentang sawah. Apabila dia nyawat tapi sawahnya itu sewa, apakah ketentuannya yang sewa tadi dipotong ataupun tetap misalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penanya yang luar biasa ini. Dalam sistem pertanian, Bapak yang saya hormati, dalam hukum Islam ada yang disebut muzaroah, ada yang disebut mukhobaroh. Andai kata Paradik punya sawah 1 hektar, umpama, kemudian digarap oleh Ustaz Suhaib. Sawahnya sawah Pak, penggarapnya Ustaz Suhaib. Nah, andai kata biaya dari A sampai Z, biayanya nih, mulai dari membajaknya, pupuknya, bibitnya, semuanya dari si pemilik sawah. Nah, setelah panen 1 hektar itu dapat 6 ton, umpama. Nah, itu baginya Paradik 2 bagian, Pak Ustadz Suhaib juga sebagian. Kenapa? Karena ini modalnya double, ya sawah, ya biaya, ini tenaga doang, ya kan? Nah, tenaga doang. Nah, yang berkewajiban mengeluarkan zakat yaitu Paradik. Ustadz Suhaib mah 2 ton, kan semuanya 6 ton. Paradik 4 ton berarti. Pak Ustadz Suhaib cuma 2 ton. Nah, yang diambil ataupun didapati oleh Ustadz Suhaib seolah-olah itu bayar buruhan kerja selama berapa bulan itu? 1 panen. Ya, itulah yang disebut akad muzaroah. Jadi yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya ini ya, siap punya sawah. Itu namanya muzaroah. Yang kedua mukhobaroh. Kasusnya sama. Pak Ustadz Radik punya sawah 1 hektar. Digarap oleh Ustadz Suhaib. Yang membiayai dari A sampai Z dalam pertanian Ustadz Suhaib. Dia mau udah kaki aja, pemilik sawah. Tapi ini yang kerja ya biaya. Panen dapat 6 ton katakanlah. Itu bagi 2. Dibagi 2. Mana bagi 2-nya? Kalau 6 ton, 3,5 ton, 3,5 ton. Gitu. 3 ton salah ngomong ya. Iya, 3 ton. Nah, 3 ton yang diterima oleh Paradik seolah-olah bayar sewaan sawah selama 1 kali panen, dibayar dengan 3 ton.
Itu namanya mukhabarah. Yang wajib mengeluarkan zakatnya si penggarap. Paham ya? Si penggarap. Karena modalnya tuh kalau ya tenaga ya biaya. Jadi begitu. Awalnya akan muzarah dan mukhabarah itu dihukumi haram. Kenapa? Karena ujratul majhul. Jadi bayar sewaan kemaparan itu dari hasil panen. Iya kalau panennya bagus. Kalau panennya jelek atau sama sekali nggak ke ambil, kan gitu. Dari akad musyawarah juga sama. Yang diterima oleh si penggarap itu seolah-olah buruhan kan, upahan kerja selama 1 kali panen, 1 kali nyawa. Itu juga diharapkan awalnya. Kenapa? Untuk itu memang kalau memang bisa diambil, bisa panen. Sekarang bagaimana kalau pusok? Waduh, kata Pak Ustaz Sukem, saya bekerja bakti aja selama beberapa bulan nggak dapat. Itulah sebabnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada orang yang punya sawah tapi tidak pandai bertani. Ada orang yang pandai bertani tapi tidak punya sawah. Itu kan hubungan simbiosis mutualisme. Yang penting sama-sama menguntungkan. Lisyiddatil ihtiyajin nas ilaih, karena sangat butuhnya manusia kepada kerjasama seperti itu. Maka dibolehkan. Kaidahnya al-amru idza dhaqat tas'a wa idza tas'a dhaqa. Ataupun dalam kaidah dalam kitab Asbah wa Nadhair. Al-hajat, apa itu kaidahnya? Ya, alasannya karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Al-hajat tunjang manjilat ad-darurat khosatan kanat awammatan. Jadi intinya dalam pertanian seperti itu, yang wajib mengeluarkan zakatnya itu yang mengeluarkan biaya. Sekalian yang saya hormati, oleh karena jam telah menunjukkan jam 7 lewat ini, maka kita sudahi saja untuk pengajian pagi hari ini. Dan yang terakhir mari kita baca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Suratul Fatihah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita selesai acara pada pertemuan pagi hari ini. Mari kita tutup sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya bila ada kekurangan salah, mohon dibantu maaf yang saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Sehat-sehat. Lagi nih. Upline. Sallallahu alaihi wasallam.
ini Pak kita doa sedikit selamat lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Wah rame hari ini nih. Alhamdulillah rame.